Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada saat ini, pada detik ini, kita masih bisa bernafas. Kemudian tak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam, yang telah menuntun kita sehingga pada saat ini kita masih bisa menikmati indahnya Islam. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Sumiati, saya dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau biasa disebut dengan UINAM. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang diksi, baik itu definisi diksi, jenis-jenis diksi, maupun fungsi diksi. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi diksi. Teman-teman, diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan pada situasi tertentu dan dalam suatu tujuan. Nah, akan tetapi yang dimaksud dengan diksi bukan hanya pilihan kata saja, tetapi dapat diartikan sebagai pernyataan untuk mengungkapkan sebuah gagasan maupun mengungkapkan suatu cerita yang meliputi persoalan, seperti pada gaya bahasa, ungkapan gagasan, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam menggunakan diksi, pembicara atau penulis harus dapat menyesuaikan situasi dan kondisi agar apa yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh pendengar maupun dengan pembaca. Kemudian yang kedua, fungsi dari diksi. Dengan diksi, maka suatu kata akan menjadi lebih jelas. Kata tersebut akan terasa tepat dan sesuai dengan penggunaannya. Ketepatan dalam pemilihan kata bertujuan untuk tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis dengan pembaca, antara pembicara dengan pendengar. Diksi juga berguna untuk memperindah kalimat. Dari beberapa fungsi diksi di atas, ada beberapa fungsi diksi yang lain, seperti membuat pembaca memahami apa yang disampaikan penulis, kemudian membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan juga efisien, kemudian melambangkan ekspresi yang terdapat pada gagasan, dan yang keempat yaitu membentuk gagasan yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis diksi. Nah, jenis-jenis diksi itu ada dua macam. Yang pertama itu jenis diksi berdasarkan maknanya. Jadi, jenis diksi berdasarkan maknanya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, makna denotasi. Makna denotasi yaitu menyatakan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata, atau biasa disebut dengan makna yang apa adanya. Misalnya, Randy kerja keras, bekerja pagi sampai sore untuk menghidupi keluarganya, atau Lutfi seorang yang gemar membaca, maka tidak heran jika dia pintar. Nah, dari kata kerja keras ini kita dapat mengutip bahwa kerja keras ini adalah
makna yang sebenarnya. Maksudnya karakteristik yang memang dimiliki oleh Randy itu sendiri. Begitu juga dengan Lutfi. Gemar membaca adalah karakteristik yang memang dimiliki oleh Lutfi. Kemudian makna konotatif. Makna konotatif yaitu makna yang mempunyai arti bukan dari sebenarnya, yang mempunyai arti bukan yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Saya ulangi, makna konotatif yaitu makna yang menyatakan bukan yang sebenarnya dari suatu kalimat. Jadi berbanding terbalik dari makna denotatif. Makna denotatif tadi adalah makna yang memang memiliki arti yang sebenarnya, tetapi makna konotatif adalah makna yang bukan memiliki arti yang sebenarnya. Kemudian contohnya, contohnya itu seperti Randy banting tulang bekerja sampai sore untuk bekerja dari pagi sampai sore untuk menghidupi keluarganya. Nah, dari kata banting tulang kita dapat mengetahui bahwa banting tulang ini bukanlah arti yang sebenarnya, melainkan arti yang tetapi sebagai makna kiasan. Jadi yang kedua yaitu jenis diksi berdasarkan leksikal. Jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama itu ada sinonim. Apa sih sinonim itu, teman-teman? Di sini saya akan jelaskan. Sinonim yaitu kata yang mempunyai makna yang sama. Seperti bahagia, makna samanya seperti senang. Bahagia dengan senang memiliki makna yang sama. Matahari dan juga mentari memiliki makna yang sama. Cantik dan elok memiliki makna yang sama. Begitulah sinonim, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu antonim. Antonim yaitu kata yang memiliki makna yang berlawanan. Nah, jadi sinonim antonim ini memiliki makna yang berlawanan. Misalkan naik, lawannya turun, besar, lawannya kecil, sedikit, lawannya banyak, lawannya sedikit, tinggi, lawannya pendek, dan masih banyak lagi contoh. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Tadi ada jenis-jenis diksi berdasarkan maknanya dan juga berdasarkan leksikalnya. Dan berdasarkan leksikalnya tadi ada sinonim, yang kedua antonim, dan yang ketiga ini adalah homonim. Di mana homonim yaitu kata yang maknanya berbeda tetapi lafal dan ejaannya sama. Saya ulangi, teman-teman. Kata yang memiliki makna berbeda tetapi lafal dan ejaannya sama. Nah, pasti teman-teman bingung kan? Bagaimana sih? Apa sih maksudnya? Nah, saya akan menerangkan contohnya. Yang pertama itu pada kalimat pertama, contohnya pada awal bulan ayah selalu menerima upah kerja. Kemudian contoh yang kedua, bulan purnama saat ini terlihat sangat jelas karena langit tidak berawan. Nah, pada kalimat yang pertama menggunakan kata bulan. Kemudian pada kalimat yang kedua juga menggunakan kata bulan. Nah, di sini berarti ejaan dan lafalnya sama, tetapi makna dari dua kalimat ini berbeda. Yang pertama maknanya menunjukkan waktu, yaitu atau bulan, menunjukkan waktu seperti bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kemudian yang kedua, bulan purnama saat ini sedang sangat jelas karena langit tidak berawan. Nah, pada kalimat kedua ini menunjukkan bulan yang ada di langit. Sementara yang pertama adalah bulan
yang biasa digunakan pada kalender. Kemudian yang kedua, bulan yang berada di langit. Oke. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu homofon. Homofon yaitu kata yang makna dan ejaannya berbeda tapi lafal yang digunakan sama. Lafalnya yang sama tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Nah, contohnya seperti yang pertama, Agus rajin menabung di bank. Yang kedua, Bang Andi merupakan saudara Agus. Nah, kedua-duanya menggunakan lafal bank. Lafal bank, tetapi ejaannya berbeda dan juga maknanya berbeda. Seperti pada kalimat pertama menggunakan ejaan akhiran k, sementara kalimat kedua menggunakan ejaan yang akhirannya g. Jadi tetap sama-sama lafalnya itu bank, tetapi ejaannya berbeda. Begitupun maknanya. Pada kalimat pertama maknanya menunjukkan tempat, sedangkan pada kalimat kedua menunjukkan arti dari persaudaraan. Bang Andi merupakan saudara Agus. Kemudian yang pertama, Agus rajin menabung di bank. Nah, bank yang dimaksud adalah sebuah tempat. Kemudian homograf. Ini yang kelima ya teman-teman. Yang kelima ini adalah homograf, yaitu kata yang makna dan lafalnya berbeda tapi ejaannya sama. Makna dan lafalnya berbeda tetapi ejaannya sama. Contohnya, Rizky sedang makan tahu goreng di warung. Rizky tidak tahu bahwa hari ini hari Sabtu. Ejaannya sama. Tahu. Tahu. Nah, pada kalimat pertama, Rizky sedang makan tahu goreng di warung. Dari kata tahu ini, kemudian dari kata Rizky tidak tahu bahwa hari ini hari Sabtu. Dari kata tahu goreng dan juga tahu bahwa tidak tahu. Nah, tahu memiliki ejaan yang sama, tetapi lafalnya berbeda dan juga maknanya. Yang pertama tahu goreng, yang kedua Rizky tidak tahu. Kemudian maknanya. Nah, saya akan jelaskan maknanya. Dapat kita lihat dari kedua kalimat tersebut, terdapat kata tahu kan teman-teman, ada kata tahu yang memiliki ejaan yang sama. Kalimat yang pertama merupakan makanan, jadi ejaan yang sama, menggunakan kata tahu. Tetapi yang pertama, kalimat yang pertama merupakan makanan dan kalimat yang kedua menunjukkan lupa akan hari. Kemudian yang keenam itu adalah polisemi. Apa sih itu polisemi? Nah, polisemi yaitu kata yang mempunyai banyak pengertian. Contohnya, jika menabung di bank, maka akan mendapatkan bunga. Dia adalah bunga desa tercantik. Bunga sakura merupakan bunga yang indah. Jadi, saya akan menerangkan maknanya. Jadi polisemi tadi saya ulang. Jadi polisemi itu kata yang mempunyai banyak pengertian. Yang pertama kan, jika menabung di bank, maka akan mendapatkan bunga. Kata yang kedua, dia adalah bunga desa tercantik. Dan yang ketiga, bunga sakura merupakan bunga yang indah. Nah, dapat dilihat pada kalimat pertama, kata bunga merupakan keuntungan jika menabung di bank. Sementara yang kedua, pada kalimat kedua merupakan perempuan paling cantik. Dan pada kalimat ketiga merupakan bunga pada tanaman. Jadi, kata bunga di sini memiliki banyak sekali pengertian. Lanjut yang ketujuh, yaitu kata umum dan kata khusus atau biasa disebut hipernim dan hiponim. Nah,
Kata umum atau hipernim yaitu kata yang mewakili banyak kata lain, sedangkan kata khusus atau hiponim yaitu kata yang terwakili artinya oleh suatu kata, yaitu kata umum. Jadi, dalam menentukan kata khusus pada kata umum, yang harus dikenali adalah kelas katanya. Jadi, dalam menentukan kata khusus dalam kata umum, yang harus kita lihat adalah kelas katanya, teman-teman. Contoh, apabila kata umum berbentuk kata sifat, maka kata khususnya juga berbentuk kata sifat. Contohnya, apabila kata umum berbentuk kata sifat, maka kata khususnya juga harus berbentuk kata sifat. Contoh kalimat yang mengandung kata umum dan kata khusus. Di hutan banyak hidup berbagai macam binatang liar. Misalnya seperti harimau, serigala, macan tutul, rusa, kera, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian yang kedua, jika mengunjungi akuarium raksasa, maka banyak sekali jenis ikan. Misalnya ikan pari, hiu, lumba-lumba, dan lain-lainnya. Kemudian tadi ibu ke supermarket membeli buah-buahan, di antaranya ada apel, jeruk, semangka, dan juga anggur. Jadi teman-teman, di sini ada kata umum dan kata khusus. Tadi di kalimat pertama, di hutan banyak hidup berbagai macam binatang liar. Nah, yang dikatakan kata umum yaitu binatang liarnya. Yang dikatakan kata umum yaitu binatang liarnya. Nah, kata khusus yaitu kata yang terwakili artinya. Jadi, binatang liar ini mewakili kata khusus, yaitu ada harimau, serigala, macan tutul, dan binatang-binatang buas lainnya. Kemudian yang kedua yaitu jika mengunjungi akuarium raksasa, maka banyak sekali jenis ikan yang dapat kamu lihat. Nah, yang dikatakan kata umum yaitu ikannya. Ikan inilah yang mewakili seperti ikan pari, hiu, lumba-lumba, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, jadi kata umumnya di sini teman-teman adalah ikan, sementara kata khususnya ada ikan pari, ikan hiu, ikan lumba-lumba, dan juga ikan-ikan lain. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga itu tadi ibu pergi ke supermarket membeli buah-buahan. Nah, buah-buahan inilah yang menjadi kata khusus, sementara yang menjadi kesalahan. Jadi buah-buahan inilah yang menjadi kata umum, sementara yang menjadi kata khususnya adalah apel, jeruk, semangka, dan anggur, atau buah apel, buah jeruk, buah semangka, dan juga buah anggur. Baiklah teman-teman, mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang tidak memahami, ada yang belum memahami, atau mungkin ada yang sudah sangat memahami. Jadi ada yang mungkin sudah lebih mengetahuinya dari saya. Jadi jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin itulah penjelasan mengenai pengertian diksi yang dilengkapi dengan fungsinya dan juga jenis-jenisnya beserta contoh-contohnya sangat lengkap kan. Nah, sekian pembahasan kali ini, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.